Hai Scorpio, semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema bahagianya kamu dalam waktu dekat. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, lebih spesifik ya, dan hanya kamu yang dibacakan, private, silakan book personal reading. Kamu juga bisa mengambil poin-poin dari sini dan mendalaminya di personal reading. Sun, Moon, and Rising in Scorpio. Kita lihat ada kebahagiaan apa dalam waktu dekat untuk Scorpio. Oke, sudah ada The Tower. Aku lengkapi dulu ya kartu-kartunya. Kebahagiaan untuk Scorpio dalam waktu dekat. Ada The Lovers, Two of Wands, The Tower, kemudian ada House, ada Tower, dan ini Bed ya. Oke, di sini ada dua The Tower tapi memiliki arti yang cukup berbeda. Oke, sekarang kita bahas ya. Scorpio, bahagianya kamu dalam waktu dekat. Aku melihat secara spesifik di percintaan, Scorpio ini seperti menemukan pasangan yang benar-benar membuat hati kamu itu tenang gitu ya. Seperti rumah. Pasangan ini bisa menjadi rumah untuk kamu. Meskipun tidak disarankan untuk membuat pasangan kamu itu adalah rumahnya kamu. Karena rumah yang benar-benar rumahnya kamu itu ya, bukan secara fisik tapi secara batin adalah hati kamu sendiri. Tapi aku melihatnya kamu menemukan seperti sosok soulmate. Nah, soulmate ini kan bisa dibilang adalah pasangan yang membuat kamu itu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Yang mau mendampingi kamu, mau mensupport kamu, sehingga kamu itu terasa nyaman. Nah, kenyamanan ini mirip-mirip bagaimana kalau kamu itu sedang berada di rumah. Jadi kamu tuh bebas menjadi diri kamu sendiri, kamu bisa mempunyai space yang khusus untuk kamu gitu ya. Artinya tidak perlu memasang topeng, tidak perlu memakai protokoler gitu ya. Di rumah sendiri tuh kan kamu bebas. Mau jungkir balik, mau tidur-tiduran kayak gitu. Nah, ini yang aku maksudkan dari rumah yang kamu rasakan di seseorang. Kemudian aku juga merasakan di sini selain percintaan ya, ini kehidupan kamu secara keseluruhan. Mungkin kamu itu sudah mulai merasa nyaman dengan diri kamu. Seperti sudah menemukan jati diri kamu ya. Dan ketika kamu menemukan jati diri kamu, atau kamu kembali lagi gitu ya, mengenal diri kamu yang selama ini mungkin terlalu banyak pengaruh ya, terutama pengaruh dari luar, ada energi-energi negatif yang nempel, dan ada pikiran-pikiran yang sudah usang. Saat ini kebahagiaannya itu adalah kamu bisa membebaskan diri dari semua yang membelenggu, semua yang sudah tidak bermanfaat untuk kamu. Dan dengan kenyamanan yang kamu rasakan, kamu itu bisa lebih fokus ya melihat masa depan kamu, merencanakan masa depan yang bagaimana, yang sesuai dengan keinginan kamu. Kemudian aku melihatnya tidak ada halangan gitu ya. Kalaupun ada, itu hanya kerikil-kerikil aja. Kamu berhasil memproyeksikan masa depan kamu dengan percaya diri. Kalaupun kamu itu merasa ini nanti ada hambatan gak ya, atau ada kesulitan gak ya, itu bukan sesuatu yang membuat kamu gundah. Jadi kamu udah tahu ya, dalam hidup ini pasti ada halangan rintangan, pasti ada sesuatu yang berjalan gak sesuai dengan keinginan gitu ya, atau sesuai dugaan. Tapi kamu itu sudah bisa memprediksi dan kayak mempersiapkan diri ya, karena kamu sudah melihat yang kemarin itu, pengalaman kemarin udah kamu jadikan pelajaran. Dan untuk saat ini ke depannya kamu itu sudah siap ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Kemudian kamu juga di sini ya, karena ada the tower dan bed, selain kamu itu kayak udah prepare, udah siap-siap nih, aku bersiap. Meskipun aku sudah bisa melihat ya, aku mau apa, ke depannya gimana. Nanti kalau ada yang ganggu atau ada masalah, di situ kamu udah bisa meyakinkan ke diri sendiri akan ada ketidaknyamanan ya, itu udah pasti. Yang tadinya nyaman, tiba-tiba waduh kok ada masalah, aduh kok jadi kayak gini, pastinya nggak nyaman. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kamu. Ya, jadi kebahagiaan kamu itu adalah fokus kamu nomor satu. Segala kerikil-kerikil atau hanya ujian gitu ya, kamu tuh menganggapnya ya udah, karena kan itu memang ujian. Di dalam hidup ini kita akan selalu menemukan ujian-ujian itu. Apalagi kalau kita mau berpindah dari fase yang satu ke fase yang lain atau ke fase berikutnya. So, untuk Scorpio ini semacam jalan hidup yang membukakan pikiran kamu ya. Kebahagiaan kamu itu adalah berada di tangan kamu sendiri dan kamu yang menciptakan. Bukan berarti kamu yang membuat takdir itu ya, tapi kayak kamu itu mengusahakan dengan diri kamu, dengan kemampuan kamu, bagaimana masa depan yang kamu inginkan. So, you are shaping your future. Masa depan kamu itu kamu yang menciptakan, dalam arti meskipun sudah ada gitu ya, kayak ibaratnya tuh garis besarnya udah ada, tapi kamu juga yang membuat itu menjadi lebih halus, lebih terbentuk gitu ya, sesuai dengan keinginan dan harapan kamu. Apalagi kalau misalnya kamu udah tahu ya di depan itu akan ada halangan rintangan, maka kamu tuh udah, oh aku jangan lewat sini, atau aku bisa lewat situ tapi aku bawa apa, aku pakai apa, supaya tidak terlalu tergoncang kayak gitu. Goncangan-goncangan itu selalu ada ya, dan kamu di sini udah sadar sesadar-sadarnya kalau ada goncangan, maka itu artinya kayak melepaskan energi negatif yang nempel di diri kamu. Jadi kayak the tower itu kan ada semacam lightning struck gitu ya, ada sambaran petir, ada sesuatu yang mengejutkan. Nah, meskipun kamu nggak bisa tahu ya apa sih kejutan atau yang mengejutkan nanti di depan, tapi ketika itu datang, karena kamu sudah menanamkan ke diri sendiri dan kamu udah percaya dengan diri kamu sendiri, maka ketika kejutan itu datang, kamu tuh nggak kaget-kaget amat gitu ya, nggak lemah jantung gitu ya ibaratnya. So, ini bagus banget ya. Jadi, kamu itu sudah menemukan jalan hidup kamu, aku melihatnya seperti itu, menemukan sosok soulmate ya. Jadi ada sebagian yang menemukan jalan hidup, ada juga sebagian yang menemukan soulmate. Dan ada juga sebagian kecil yang menemukan keduanya. Jadi kalian udah tinggal menjalani aja ya. Kemudian secara nyatanya gitu ya, secara real, contohnya adalah yang pertama, kamu itu dengan pasangan atau dengan kekasih sudah yakin ya dan punya visi dan misi yang sama. Semuanya itu sudah mengarah ke jangka panjang ya, berarti kan ke jenjang yang lebih serius. Kemudian kalau yang baru berkenalan, ini ada potensi menjadi jodoh ya, jodoh yang soulmate. Nah, nggak semua orang ya berjodoh dengan soulmate-nya, jadi kamu perlu bersyukur. Kalau ada masalah, ada ketidakcocokan ya, itu masih bisa dibicarakan. Apalagi karena ada the tower ya, artinya tuh jalannya masih panjang, masih banyak waktu. Dan kalau ada hal-hal yang sudah tidak baik ya memang harus dibicarakan, perlu ditinggalkan ya, kompromikan. Oh ini kayaknya nggak cocok nih untuk kita jalani. Oh kayaknya sifat-sifat ini udah perlu kita tinggalkan. Karena di sini kan kita dua menjadi satu ya. Bukannya melebur, tapi kayak bekerja sama gitu ya, berjalan beriringan. Kemudian contoh konkret di pekerjaan atau usaha, kelihatannya kamu memang sudah menekuni bidang yang kamu sukai. Bidang yang selama ini mungkin kamu nggak sadar juga ya, bahwa sebenarnya ini adalah bidang yang kamu harapkan, yang cocok untuk kamu gitu. Meskipun banyak halangan dan rintangan, tapi kalau kamu sudah on the right track, itu segalanya akan seperti ada aja jalannya. Akan ada kemudahan-kemudahan. Kalaupun ada stuck atau ada yang ngagetin itu tadi ya, ada sesuatu yang perlu diubah, kamu tuh ya nggak akan yang langsung patah arang. Mungkin kamu ya kaget,
wajar ya, karena kan sesuatu yang mengejutkan itu nggak akan pernah kita bayangkan sebelumnya gitu. Tapi karena ini adalah sesuatu yang kamu sukai, bisa dibilang passion kamu, maka kamu itu akan mudah dengan sendirinya bangkit lagi. Atau kayak ya udahlah gitu ya, kayak kaget-kaget aja. Udahnya gitu kamu bisa tenang lagi. Dan kalau di karir ya, aku merasakan buat kamu yang sekarang baru join, kelihatannya ini akan menjadi perusahaan di mana kamu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi bisa dibilang kamu akan lama ya berada di perusahaan ini. Kalau kamu ingin mencari pekerjaan yang baru, di situ juga ada potensi ya, kamu menemukan pekerjaan yang cocok untuk kamu jangka panjang. Hanya saja kamu perlu berhati-hati ya, karena persaingannya cukup ketat. Dan di sini ibaratnya tuh ya, kalau misalnya kamu nggak perform, bisa langsung diubah gitu ya, diganti strukturnya, dan bisa kemungkinannya tuh kamu kayak paksa resign kayak gitu. Jadi benar-benar kamu itu harus menunjukkan performa yang terbaik. Tapi itu hanya sebagian kecil ya. Jadi kalau misalnya kamu itu tipikal yang, aduh aku nggak mau deh yang terlibat konflik atau hidup yang kayak begitu ya, yang penuh tekanan, kamu juga bisa ya. Di sini ada pilihannya. Di sini aku melihatnya, either kamu itu buka usaha sendiri ya, atau kamu join sama teman, sama pasangan ya. Hanya saja kalau dengan teman dan pasangan, perlakukan dia sebagai partner bisnis. Terlepas dia itu adalah suami kamu, istri kamu, atau pacar kamu, atau sahabat gitu ya. Di dalam bisnis itu tidak ada yang namanya teman, sahabat, atau pasangan. Maksudnya pasangan dalam percintaan ya. Yang ada adalah pasangan bisnis. Segala sesuatunya itu harus sesuai dengan kesepakatan yang intinya tuh tidak ada kayak aduh nggak enak, aduh kasihan. Nah, jangan sampai kalian itu mencampur adukan emosi di sesuatu yang sebaiknya tidak menggunakan emosi seperti itu. Kemudian ya, di samping tadi aku merasakan ya di awal itu kan ada kenyamanan-kenyamanan. Di sini meskipun nanti ada momen di mana kamu merasakan sesuatu yang kurang nyaman, kamu itu tetap bisa kembali gitu ya, menyamankan diri kamu ya. Jadi bahagianya Scorpio adalah kamu sudah tidak meletakkan kebahagiaan kamu di orang lain. Jadi kalau misalnya nih, amit-amitnya kalian harus putus, resign, di PHK, ya pasti itu akan mengejutkan ya dan mengecewakan. Tapi kamu akan langsung bangkit lagi. Kamu akan bilang ke diri kamu sendiri bahwa ini sih nggak masalah ya, ini bukan sesuatu yang besar. Semua orang itu pernah mengalami hal seperti ini. Jadi ya udah gitu ya, ini memang fase hidup. Semua orang akan mengalami, aku tidak perlu merasa, aduh kenapa ya ini terjadi pada diriku. Udah kita lihat aja ke depan, kita bangkit lagi, cari kerja lagi atau buka usaha yang baru, cari pasangan yang lebih cocok dan kemungkinan kamu akan menemukan yang terbaik untuk kamu. Oke, Scorpio, ini bagus banget ya reading untuk Scorpio terkait kebahagiaan yang akan datang dalam waktu dekat. Nah, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada pesan apa atau advice untuk Sun, Moon, and Rising in Scorpio terkait kebahagiaan? Bahagiamu dalam waktu dekat? Kita lihat ya, ada pesan apa atau nasihat. Karena di samping kebahagiaan, kita juga perlu menerima ya kalau ada sesuatu yang berlawanan dengan kebahagiaan itu. Misalnya ada kekecewaan, ada kesedihan ya. Tapi aku melihatnya di sini kebahagiaan itu di atas 50%. Ya, don't stop. Tetap ke arah masa depan ya. Di sini ada Two of Wands, ada tadi aku sampaikan bahwa kalau misalnya kamu itu memang harus mengakhiri sesuatu, resign, di PHK atau putus, kamu melihatnya ke depan. Kamu bangkit lagi, anggap saja itu ya fase hidup gitu ya. Apapun yang kamu rasakan, kekecewaan, kesedihan, diterima, kemudian kamu segera bangkit ya. Supaya kamu itu tidak terlalu
bergulung-gulung dengan kesedihan, caranya adalah kamu melihat ke depan. Apa yang ingin kamu lakukan, apa mimpi kamu, terutama cita-cita kamu. Kalau misalnya sudah separuh jalan, nah berarti kan di situ ibaratnya kamu tuh masih punya kewajiban ya untuk memenuhi harapan dan cita-cita kamu. Tapi kalau kamu belum memulai gitu ya, belum punya cita-cita, belum punya mimpi, inilah saat yang tepat untuk kamu meng-create ya, menciptakan masa depan atau mimpi apa yang ingin kamu wujudkan di masa yang akan datang. Satu lagi ya, aku tarik oracle advice. Bahagianya Scorpio dalam waktu dekat. Ya, life purpose. Wow, this is deep. Ini ada kaitannya dengan tujuan hidup kamu. Jadi kalau misalnya kamu itu terpaksa berhenti ya, berarti kamu memang lagi diarahkan ke tujuan hidup kamu yang sesungguhnya. Atau yang kemarin itu memang tujuan hidup, tapi mungkin perlu di-adjust ya, perlu disesuaikan lagi. Tapi aku merasakan sebagian besar memang kayak ada life changing atau sesuatu yang membuat kamu itu berubah total. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut karena perubahan ini untuk kebaikan kamu. Semuanya akan mendukung life purpose kamu ya. Jadi utamakan itu ya dalam setiap doa, dalam setiap usaha yang kamu lakukan itu adalah sesuai dengan life purpose kamu. Oke, sampai di sini dulu reading untuk Scorpio. Semoga membantu. See you and take care.